Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Maulana Eksan dari kelas 2 absen 3. Hari ini saya akan mempraktekkan transport zat secara difusi dan osmosis. Apa yang dimaksud dengan difusi dan osmosis? Saya akan menjelaskannya setelah praktek kali ini. Oke? Dalam praktek difusi, kita memerlukan 3 bahan yang saya gunakan ya. Kalau orang lain itu masing-masing berbeda. Nah, kali ini saya akan menggunakan 1 saset nutrisari, segelas air putih biasa, dan sebuah gunting. Pastikan air yang saya gunakan ini adalah air biasa, tidak dingin dan tidak panas. Oke? Next. Selanjutnya yaitu praktek yang kedua. Apakah itu? Praktek yang kedua adalah praktek osmosis. Dalam praktek ini saya akan menggunakan 3 bahan lagi, tetapi berbeda, yaitu sebuah garam, pastikan ada sendoknya, segelas air putih biasa yang belum tercampur dengan garam, kemudian saya menggunakan tomat. Kenapa tidak pakai kentang? Karena sudah banyak sekali orang di YouTube yang praktek osmosis dengan kentang. Sekarang saya ingin menjadi berbeda dengan menggunakan sebuah tomat. Oke? Mari kita mulai prakteknya. Yang pertama, praktek difusi. Buka 1 saset nutrisari dengan gunting. Jika sudah, masukkan nutrisari ini ke dalam air. Apa yang akan terjadi? Nah, seperti yang dilihat, saset yang pertamanya isinya yaitu ini, butiran-butiran padat seperti serbuk ini berubah menjadi cair dan dapat merubah warna airnya menjadi warna kuning. Kenapa? Alasannya karena zat padat yang ada di bungkus sasetan nutrisari rasa mangga ini telah tercampur dengan air yang dapat memecah membran-membran sel pada nutrisari hingga membuat zat yang ada di nutrisari ini menyebar ke dalam air ini. Dan jika diaduk dengan sebuah sendok, maka warnanya akan menjadi lebih jelas, lebih kuning lagi. Bentar. Oke, kita aduk dan boom, warnanya lebih kuning lagi. Nextnya, saya akan menjelaskan tentang praktek osmosis. Pada praktek osmosis, saya akan mencampurkan garam ke dalam air terlebih dahulu. Dan seperti nutrisari tadi, akan terjadi perpindahan zat secara difusi seperti ini. Lihat, saat serbuknya masuk ke dalam air, serbuk tersebut perlahan menghilang dan dapat merubah warna air tersebut menjadi warna yang berbeda. Jika di sini kita lihat airnya setelah diberi garam itu menjadi sedikit buram. Kalau bahasa Jawanya itu butek atau apalah itu. Nah, jika sudah diberi garam yang cukup banyak hingga kandungan garamnya semakin tinggi di dalam air ini, maka sudah saatnya kita memasukkan sepotong tomat ke dalam air garam ini. Cemplung. Nah, apa yang terjadi saat tomat masuk ke dalam air garam ini, kita akan tahu setelah menunggu selama 30 menit. Nah, sebelum saya merekam video ini, saya sudah membuat 1 gelas lagi yang telah berisikan air garam dan telah saya masukkan sepotong tomat di dalamnya. Itu dia. Nah, sekarang saya akan bandingkan dengan potongan yang belum saya masukkan ke dalam air garam. Nah, ini sedikit basah. Oke. Nah, jika dilihat secara kasat mata, ukuran dari tomatnya menyusut. Lihat. Apakah kalian bisa membandingkannya? Ukurannya semakin menyusut. Nah, setelah menyusut, jika dilihat ini mulai sedikit kering. Kenapa? Karena alasannya osmosis adalah perpindahan zat. Osmosis adalah perpindahan air pada suatu benda ke benda lain. Nah, lalu kenapa sebuah tomat atau buah lainnya seperti melon, kentang dan yang lainnya itu bisa menjadi kering dan lebih lunak? Ya, ini kalau menurut teksturnya lunak daripada tomat
aslinya. Tuh lihat, ini lebih lunak dan lebih lembek. Tuh, 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 lebih mudah dipotong. Jika kalian tahu, saya sebelum memotong tomat yang besar ini itu sangat sulit jika memotongnya dengan 2 jari saja. Tapi setelah dimasukkan air garam menjadi sangat mudah. Alasannya karena garam itu bersifat menarik air pada suatu benda. Itulah mengapa saat kalian menyiram garam ke ular dan siput, ular dan siput tersebut akan tewas karena airnya itu diserap oleh garam. Nah, setelah siput dan ular kehabisan air, ya tentu mereka akan tewas. Mau ending macam apa lagi kalian? Jadi ini adalah kesimpulan dari praktek osmosis. Oh ya, bentar, pindah kamera dulu, oke? Oke, sekarang kesimpulannya adalah difusi merupakan perpindahan zat menjadi zat lainnya. Contoh seperti yang saya contohkan tadi, dari serbuk minuman instan Nutrisari rasa mangga, saya ubah menjadi bentuk cair, menjadi minuman asli dengan cara mencampurnya dengan air tersebut. Dan hal tersebut membuat air itu berwarna oranye dan memiliki rasa seperti mangga dan cukup manis, meskipun tidak 100% mirip mangga karena ini adalah minuman instan. Selain Nutrisari, apakah ada contoh lain? Ada, seperti ini, menyemprot parfum. Nah, itu juga termasuk difusi. Lalu sirup marjan dimasukkan ke dalam air, itu juga termasuk difusi, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Kemudian yang kedua, osmosis. Osmosis merupakan perpindahan air dari suatu benda ke benda lainnya. Seperti yang saya contohkan tadi, saya menggunakan garam untuk memindahkan air yang ada di dalam tomat ke dalam air garam tersebut. Kenapa hal itu dapat terjadi? Karena garam sifatnya adalah menyerap air. Jadi saat tomat masuk ke dalam air, tomat tersebut akan terserap airnya oleh garam. Kemudian tomat tersebut akan kekurangan air dan menjadi lembek, lunak, dan mudah sekali untuk dihancurkan. Kurang lebihnya seperti kentang yang dimasukkan ke dalam garam, melon yang dimasukkan ke dalam garam, nanas yang dimasukkan ke dalam garam, dan masih banyak lagi. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Enjoy the video. Bye bye.